Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allah as'al ay yarzuqana ikhlasan niyyati fil qawli wal amal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi ta'ala. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه. Jadi sebelum kita memulai kajian, saya mengajak semuanya untuk selalu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amal baik yang kita lakukan, karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sekira maknanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal seseorang kecuali amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di siang hari ini kita akan mengkaji permasalahan keempat, ya kan? Perbedaan antara istighosah dengan isti'anah. Sebetulnya para ulama termasuk Imam Taqiyuddin As-Subki, beliau berpendapat istighosah, isti'anah dan tawassul itu maknanya sama. Cuman ada sebahagian ulama lagi yang menjelaskan ada perbedaan sedikit di antara istighosah dengan isti'anah. Ada yang bermakna umum, ada yang bermakna khusus. Nah, itu dia. Tapi secara garis besarnya tujuannya sama, meminta kepada Allah dengan perantaraan para wali ataupun para nabi. Qala al-muallif rahimahullah, bayyin ma'na al-istighatsati wal isti'anati ma'ad dalil. Bayyin, terangkanlah atau jelaskanlah makna al-istighasah, jelaskanlah makna al-istighasah. Jelaskanlah makna al-istighasah. Berarti orang enggak ada lagi di atas. Jelaskanlah makna al-istighasah dan isti'anah ma'ad dalil, beserta dalilnya. Al-istighatsatu, istighasah, hiya adalah al-istighatsatu hiya, istighasah adalah al-ghautsu, talabul ghauthi, meminta pertolongan indad diqi, ketika kesulitan. Meminta pertolongan ketika kesulitan. Indad ad-diqi. Do-nya kasrah, baru ya-nya sukun, baru qafnya kasrah. Indad diqi. Meminta pertolongan ketika kesulitan. Contohnya misalkan ketika kamu berada di dalam suatu keadaan yang sulit. Contohnya misalkan kamu terjatuh ke dalam suatu penyakit misalkan.
atau terjatuh ke dalam suatu permasalahan, dalam keadaan kamu itu sulit untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka apa? Kamu memohon kepada Allah melalui perantaraan para nabi ataupun para wali, maka itulah dikatakan istighosah. Contohnya misalkan, ya Rasulullah aghithni, misalkan, ya Rasulullah tolonglah aku. Maksudnya apa? Bukan kepada Rasulullah kita meminta, tapi melalui perantaraan Rasulullah, semoga Allah membantu kita dengan segera. Nah, itu dia makna al-istighosah. Talabul ghauthi 'inda ad-dhiq, meminta pertolongan ketika kesulitan. Wal isti'anatu, sedangkan isti'anah sama sebetulnya, istighosah sama isti'anah sama. Makanya tadi saya katakan di awal, sebahagian ulama seperti Imam Taqiyuddin As-Subki menganggap istighosah, isti'anah dan tawassul bermakna sama. Sebagian ulama mereka membedakan antara istighosah dengan isti'anah dan tawassul, tapi dari segi ta'rif saja, dari segi pengenalan saja, dari segi definisi saja. Kalau hakikatnya, kalau intinya kita meminta kepada Allah dengan perantaraan, itu dia. Tapi para ulama membedakan dari segi definisi. Wal isti'anatu, sedangkan isti'anah a'ammu wa ashmal. A'ammu wa ashmal, lebih umum dan lebih luas cakupannya. Lebih umum dan menyeluruh. Itu aja dibuat. Lebih umum dan menyeluruh. Lebih umum dan menyeluruh. Lebih umum dan menyeluruh. Jadi kalau seandainya kita mengikuti ulama yang membedakan antara istighosah dengan isti'anah, maka istighosah kata mereka khusus meminta pertolongan ketika dalam keadaan kesulitan. Kalau isti'anah enggak. Tidak harus di masa kesulitan, baik di masa tenang ataupun di masa kesulitan ataupun di dalam keadaan apapun kita meminta pertolongan kepada Allah melalui perantara, itu namanya isti'anah. Bisa dipahami kan? Tapi sebahagian ulama, tadi saya ulang kembali, sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istighosah, isti'anah dan tawassul bima'nan wahid, maknanya adalah sama. Siapa yang mengatakan sama itu? Syekh Taqiyuddin As-Subki. Al-hadis, dalilnya dari hadis tentang kebolehan istighosah dan isti'anah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadnu syamsu min ru'usin nas, sangat dekat matahari dengan kepala-kepala manusia. Nanti di akhirat, jarak antara matahari dengan kepala-kepala kita itu sangat dekat sekali. Tidak seperti kita di atas dunia ini. Tadnu syamsu min ru'usin nas, sangat dekat matahari dari kepala-kepala manusia, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Fabainama hum kadzalik, dan ketika itu, maksudnya dalam keadaan matahari dekat dengan kepala-kepala mereka, sehingga ada sebahagian manusia itu
saking banyaknya dosanya dia tenggelam oleh keringatnya sendiri. Dia tenggelam oleh keringatnya sendiri. Jadi setiap orang di hari kiamat itu nafsi-nafsi tergantung dengan amalnya. Ketika dia mempunyai dosa yang sangat banyak, bisa jadi dosa tersebut digambarkan dengan banyaknya keringat yang menenggelamkan dia. Ala hasabi amalihi, tergantung berapa banyak amalnya. Kadang tidak sempat menenggelamkan dia, kadang ada yang seukuran dadanya dia, kadang sebagian ada yang sampai menenggelamkan dia. Dan keringatnya dia ini tidak kena ke orang lain, khusus untuk dirinya saja. Nanti di akhirat seperti itu. Tadanu syamsu min ru'usin nas yaumal qiyamah. Matahari sangat dekat dengan kepala-kepala manusia di hari kiamat, ketika kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Fa bainama hum kadzalik, dan ketika keadaan seperti itu, idistaghatsu bi Adam, mereka meminta pertolongan kepada Allah melalui Adam. Mereka meminta pertolongan kepada Allah melalui Adam. Melalui Nabi Adam. Mereka meminta pertolongan kepada Allah melalui Nabi Adam. Melalui Nabi Adam. Jadi kan di situ ada kalimat idistaghasu bi Adam. Siapa yang mengatakan perkataan ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau mengatakan beristighasah ataupun meminta kepada Allah melalui perantara itu adalah perkara yang dibolehkan. Tidak seperti kelaiman kelompok Wahabi yang mengatakan itu adalah suatu kesyirikan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi hadza dalilun, maka dalam hadis ini dalil, maka pada hadis ini dalil ala anna al-istighatsata, bahwa istighasah atau meminta pertolongan bi ghairillah, anna al-istighasata, bahwa meminta pertolongan bi ghairillah, dengan perantara selain Allah, dengan perantara selain Allah, jaizun, boleh, walakin ma'a'tiqadi annahu jaizun, boleh, walakin ma'a'tiqadi, akan tetapi dengan keyakinan, annahu la dharra wa la nafi'a, annahu la dharra wa la nafi'a, tidak ada yang memberikan kemudaratan dan manfaat, wala dharra wala nafi'a, tidak ada yang memberikan kemudaratan dan manfaat, alal haqiqati,
secara hakikat illallah, kecuali Allah. Jadi maksudnya apa? Ahlus sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka memperbolehkan kita meminta kepada Allah melalui perantara. Kita meminta kepada Allah melalui perantara. Perantara di sini maksudnya apa? Dengan menyebutkan nama Nabi, baik itu Nabi Muhammad atau Nabi Adam atau Nabi Ibrahim alaihissalam, atau Nabi Nuh, Nabi Yusuf, dan Nabi-Nabi yang lainnya. Atau dengan para wali, dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan Syekh Ahmad Ar-Rifai, dengan Syekh Ahmad Al-Badawi, dengan Syekh Ahmad Ad-Dusuki, dengan Syekh Mustafa Husain, dengan Syekh Abdul Wahab Rakan misalkan, atau dengan Syekh Abdul Halim Khatib, dengan para ulama, dengan para aulia. Kita menyebutkan nama mereka ketika kita meminta kepada Allah akan hajat-hajat kita. Boleh tidak? Boleh. Buktinya apa? Buktinya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tadnu syamsu min ru'usin nas yaumal qiyamati fa bainama hum kadzalik idz istaghatsu bi Adam. Apakah mereka meminta kepada Adam? Tidak. Mereka tidak meminta kepada Adam. Tapi mereka apa? Mereka meminta kepada Allah melalui perantara Nabi Adam. Apa mereka katakan? Ya Adam, mintalah kepada Allah supaya Allah memberi kami rahmat. Mereka tidak, ya wahai Adam, ciptakanlah kepada kami rahmat. Tak ada orang yang seperti itu. Di akidah Ahlussunnah wal Jamaah pun kalau dia meminta kepada makhluk, maksudnya apa? Dia menganggap, dia meyakini bahwa si fulanlah yang menciptakan kemudaratan dan manfaat, maka itu di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu juga dikatakan syirik. Bisa dipahami kan? Sebagaimana dengan obat, ketika kita berobat ke dokter, apakah obat tersebut yang memberikan kita kesembuhan? Tidak, dia hanya media, dia hanya wasilah. Dia hanya perantara supaya Allah memberikan kesehatan kepada orang yang minum obat tersebut. Kalau seandainya obatlah yang memberikan kesembuhan, maka tak akan ada orang yang sakit di atas dunia ini. Berapa banyak orang sakit di rumah sakit meminum obat yang disarankan oleh dokter yang cocok untuk penyakitnya, tapi tak sembuh. Kan? Kalau seandainya setiap obat memberikan kesembuhan, dia yang menciptakan kesembuhan tersebut, kosong rumah sakit. Tak ada kerja dokter. Jadi sebagaimana obat tidak menyembuhkan, akan tetapi dia hanya sebagai wasilah supaya Allah menyembuhkan penyakit si orang yang sakit ini dengan melalui obat. Begitu juga kita meminta kepada Allah melalui perantara. Perantara itu juga wasilah. Dan itu dibolehkan. Tidak dikatakan kita menyembah kepada wasilah tersebut. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Bukhari. Tadnu syamsu min ru'usin nas yaumal qiyamati fa bainama hum kadzalik idz istaghatsu bi Adam. Kalimatnya idz istaghatsu bi Adam. Ketika manusia sudah dalam keadaan kesulitan di hari kiamat karena saking dekatnya matahari kepada kepala-kepala mereka, karena saking panasnya hari itu, mereka meminta kepada Allah supaya diberikan naungan melalui Nabi Adam. Mereka tidak meminta naungan kepada Nabi Adam. Tidak, mereka meminta kepada Allah. Lalu kenapa mereka tidak meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah itu boleh? Boleh. Kita meminta langsung juga silakan, mau melalui perantara juga silakan, tak ada larangan. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta kepada Allah, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau ingin meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Boleh langsung, boleh. Tak ada larangan. Bukan maknanya hadis itu mengatakan tidak boleh melalui perantara. Enggak. Hadis ini idza sta'anta fasta'in billah. Idza sa'alta fas'alillah, yang itu apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Itu bukan hasar, itu bukan apa ya?
itu bukan mengkhususkan tidak boleh meminta melalui perantara, tidak. Hadis itu hanya menjelaskan al-afdaliyah, keutamaan. Memang keutamaannya yang lebih utamanya, lebih afdalnya kita sendiri yang meminta. Sebagaimana hadis yang sama sigotnya seperti hadis idza sa'alta fas'alillah. Apa kemarin hadisnya? Idza, masih ingat? Wala ya'kul ta'amaka ghairu taqiyyin. La tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Apa artinya itu? Kalau seandainya kita maknai tidak boleh berteman kecuali dengan orang muslim dan tidak boleh ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Apakah seperti itu maknanya? Tidak. Itu afdaliyah. Seafdal dijadikan sahabat, seafdal dijadikan teman adalah orang yang muslim. Dan seafdal yang memakan makanan kita adalah orang yang bertakwa. Kalau ada orang yang ahli maksiat memakan makanan kita, apakah boleh kita berikan? Boleh. Tak ada masalah. Bisa dipahami kan?